Halo, salam bersaja. Saya saat ini bersama sahabat saya, satu angkatan saya, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes SIK ya, Bapak ya, Heru Pratondo, SIK, Magister Manajemen. Beliau ini sebagai Kepala Pusat Informasi Kriminal Indonesia. Wah, cuma ada satu loh di Indonesia jabatan Pusat Informasi Kriminal. Beliau luar biasa membuat blueprint Pusat Informasi Kriminal, strategi dan perencanaan penyelesaian peran Pusiknas, dan grand strateginya ya di bidang penyidikan tindak pidana tahun 2025 sampai Indonesia Emas 2045 ya. Ini saya tadi baca-baca, luar biasa isinya, membawa kepolisian khususnya di bidang reserse untuk bangkit maju ke depan untuk menyongsong era digital. Saya mau tanya Mas Heru, ya kan, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Mas Heru sebagai kelompok kerja membangun ini? Terima kasih Mas Yehu Bangsa Jaya, sahabat baik saya dari sejak di Taruna dulu. Kami sama-sama memikirkan sebuah bangsa Indonesia yang besar, negara yang besar. Tentu kita dalam perspektif menjaga keamanan dalam negeri sesuai dengan tugas fungsi kepolisian ini memiliki peran yang sangat besar untuk terciptanya baik itu pemeliharaan Kamtibmas maupun penegakan hukum. Karena ancaman kita nanti ke depan itu sangat besar di dalam megatrend dunia, pengaruh dari perkembangan global, regional, nasional, kemudian perkembangan teknologi. Tentunya hal yang terkait dengan ancaman tadi akan berpotensi menjadi terganggunya keamanan dalam negeri. Maka sebagai tugas Polri, khususnya di kepolisian, yang ini juga dibantu ya, selain di dalam tugas pokok memelihara keamanan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan melindungi mengayomi masyarakat. Kita tidak sendiri, dibantu dengan fungsi kepolisian lainnya. Ada penyidik pegawai negeri sipil, ada kepolisian khusus, juga ada Pamswakarsa. Ini yang ada di semua kementerian lembaga yang membantu Polri di dalam menciptakan keamanan ketertiban masyarakat maupun penegakan hukum. Nah, tugas yang besar ini tentu tidak bisa kita gunakan dengan cara-cara yang konvensional. Semua sudah mengikuti teknologi informasi, tentu ini sangat diperlukan data yang berbasis digital. Mungkin sama dengan peluncuran Pak Yehu yang sekarang ini meluncurkan buku Pemulihan Digital. Nah, kita sudah memiliki tools, alat bantu kerja di Polri ini. Bagaimana seorang penyidik ini bekerja yang jumlahnya 52.000 penyidik seluruh Indonesia ini bekerja di dalam satu platform yang sama. Kemudian itu disebutkan case management system atau manajemen penyidikan. Nah, isinya mulai dari bagaimana menerima laporan itu, kemudian proses penyidikan ini dilakukan di dalam suatu alat bantu kerja, sehingga nanti semuanya ada jejak digitalnya. Apakah penyidik ini on the right track atau tidak? Nah, kemudian juga nantinya akan dikembangkan juga peralatan ini sampai kepada di kementerian lembaga yang khususnya memiliki PPNS. Nah, sehingga
ini kita selain bisa men-tracking perkembangan atau progres perkara ini sampai di mana, itu memiliki performa, kinerja yang bisa terukur yang dilakukan itu semua, sehingga memudahkan. Nah, kemudian juga kami membangun juga sebagai Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional ini, tentu juga memikirkan bukan hanya dari penegakan hukum, di fungsi preventif dan preemptif, ya khususnya di teman-teman di fungsi Samapta yang pekerjaannya adalah patroli, menjaga, mengawal. Nah, ini juga sama, kita buatkan tools atau alat bantu kerja virtual operation. Maka para petugas patroli yang mengemban fungsi preventif, preemptif, ini juga bisa berinteraksi dengan masyarakat ketika mengalami kejadian-kejadian, itu bisa diliput, atau bisa juga nanti ketika itu membuat solusi dengan masyarakat di dalam kegiatan community policing, itu juga sama, sebagai problem solver, anggota itu berinteraksi, kemudian juga bisa digitalkan, diliput dengan baik itu sangat mudah ya. Sekarang ada audio, kemudian ada foto, kemudian juga ada video call dan sebagainya. Nah, ini memudahkan anggota-anggota itu, dan ini sangat sederhana, bisa menggunakan handphonenya masing-masing lewat aplikasi yang semuanya berbasis digital dan online. Nah, di dalam ini semua tools tadi yang kita berikan di dalam konteks pelayanan Polri tadi kepada masyarakat, ini datanya dihimpun, Pak Ibu. Dihimpun di dalam satu database, kemudian ini nanti menjadi big data, kita standarisasi, kemudian kita membuat metadata yang bagus, master data manajemen yang bagus, sehingga nantinya kita bisa melihat juga dikembangkan dengan artificial intelligence juga. Nah, ini bisa membuat suatu predictive policing, di mana memang ini basis data ini sangat diperlukan. Kemudian kita kumpulkan, kita olah dengan tentunya mesin learning yang bagus. Kita sudah punya standar itu di dalam blueprint ini. Kemudian itu kita sajikan kepada masyarakat tentunya di dalam sebagai pertanggungjawaban Polri. Kemudian juga sebagai pimpinan juga bisa membuat kira-kira tadi prediksi apa untuk mengambil suatu keputusan dan menentukan strategi. Apakah strategi preventif yang diambil, kemudian preemptif ya dengan edukasi dan sebagainya, sampai yang terakhir itu adalah law enforcement ataupun di dalam konteks penegakan hukum. Nah, kemudian juga menentukan kira-kira preventive strike-nya. Tadi saya katakan bahwa di dalam megatrend dunia ini ada ancaman kejahatan-kejahatan yang berbasis digital seperti metaverse, robot trading, segala macam itu. Kemudian nanti ada kejahatan satelit, kejahatan pangan, energi, yang semuanya adalah berkembang dan dinamis. Nah, Polri harus mampu ini mencegah dan mengedukasi jangan sampai masyarakat itu terkena dampak. Karena nanti kalau sudah borderless gini, kita ketipu di sini, lokasinya mungkin penyimpanan datanya ada di luar, dan kita kehilangan jejak daripada digital. Selain itu juga fenomena sekarang ada post-truth. Tentu masyarakat ini tidak boleh juga dalam menerima informasi yang tidak jelas, tidak berbasis data, sehingga inilah kita sebagai instrumen utama alat negara yang diberikan kepercayaan ini tentu mampu menyajikan data yang benar. Ya, jadi satu data Indonesia di sini mungkin jadi harus terwujud. Nah, inilah semua yang menginspirasi kita di dalam pembuatan blueprint ini, dan kita libatkan seluruh stakeholders yang di sini, baik di kementerian lembaga,
kemudian dari masyarakat, kemudian juga ya akademisi, publik, institusi, dan ini juga kita ngikuti daripada perkembangan visi Indonesia 2045 nantinya. Mungkin itu. Luar biasa, sahabat. Ternyata nggak kaleng-kaleng ya Pak Mas Heru Pratondo ini kan. Jadi sudah disiapkan, tinggal dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk mewujudkan semuanya ini. Jadi tetap bersahaja. Sampai jumpa.